Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu ya Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Allah semesta, alam semesta. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, oh Hosana. Hosana, 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 Hosana.
besar, termulia, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Engkaulah yang bertata Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari kita mengangkat suara kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau sangat baik ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Tuhan, kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Labasan pada kawana ya laban, gimana ya labasan pada kawana ya laban, gimana ya labasan, gimana ya labasan pada kawana ya laban. Kibaraya labasan kepada ya laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu, Kau Allah kami yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
diagungkan. Kau Allah yang besar. Hanya Kau Tuhan. Kau membuat terpesona ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti Tuhan. yang Kepada terbaik. rencanamu, kepada waktumu Tuhan. Kerjakanlah sesuai kehendakmu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Kami pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Kami tak mengerti Tuhan. Kami hanya percaya. Kami percaya lewati Tuhan. cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan kecelakaan. Tapi biarlah kami mengerti dan kami menangkap apa yang Tuhan mau bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Berkuasalah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Engkau yang menguduskan, melayakkan hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Pada saat ini saudara bisa buka di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini, Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 tentang Sakeus 2:3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Silakan duduk saudara. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Saudara, kita tahu dan kita kenal tentang cerita ini ya. Cerita tentang Sakeus, kita tahu dari anak-anak sekolah minggu, cerita ini sudah sangat tidak asing bagi kita. Sehingga ada juga lagu-lagu sekolah minggu ya dengan berbagai macam versi tentang Sakeus. Tapi pada saat ini saya mau mengajak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk sama-sama kita melihat tentang perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Ini adalah perjumpaan yang bukan perjumpaan biasa-biasa saja, tetapi perjumpaan yang mengubahkan. Sakeus dalam bahasa Yunani ini ditulis Sakaios. Ya, jadi Sakaios ini bahasa Ibrani, bahasa Ibraninya Saki. Arti dari Sakeus ini adalah yang murni dan saleh. Ini arti dari nama Sakeus. Saudara, namanya demikian indahnya dengan satu pengharapan bahwa Sakeus ini akan hidup menjadi seorang yang benar, seorang yang saleh dalam hidupnya. Saudara, tetapi kalau kita melihat cerita, kita tahu cerita ini, Sakeus itu dikenal dengan orang yang sebenarnya orang yang berdosa. Kita masih melihat dalam pendahuluan tentang perjumpaan yang mengubahkan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sakeus, dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, jadi dia bekerja di bagian pajak. Pemungut cukai pada saat itu sangat dibenci. Kenapa? Karena dianggap bahwa orang yang bekerja sebagai pemungut cukai saat itu sepakat dengan bangsa Romawi yang saat itu sebagai penjajah. Jadi siapa saja yang sepakat dengan pemerintah Roma saat itu yang bekerja di bagian pemungut cukai, mereka pasti dibenci karena mereka dianggap sebagai pengkhianat. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dan di zaman itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Yeriko, ya, kota Yeriko ini adalah tempat atau suatu daerah yang menjadi pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah. Nah, ini adalah satu bahan yang akan dipakai, minyak yang akan dipakai dengan berbagai macam hal yang penting dan harganya mahal. Saat itu Yeriko sangat terkenal dengan hal ini. Berarti dia ini punya peluang yang sangat besar untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat dia mengambil keuntungan yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga hal ini membuat orang-orang saat itu di Yeriko sangat membenci dia. Mereka berkata bahwa kami tahu si kepala pemungut cukai itu, dia sering memeras kami.
Karena dia sering mengambil sesuatu yang melebihi dari apa yang sebenarnya yang patut dia ambil atau yang dia tagih. Dia tagih lebih dari itu keuntungannya. Selisih antara ketetapan dari Roma, dari bangsa Roma saat itu sebagai penjajah, dan besarnya yang dia tagih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selisih itu adalah keuntungan dia. Dan orang-orang Yeriko sangat tahu siapa si Sakeus ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga dia dikenal sebagai seorang pengkhianat. Mungkin juga kalau zaman sekarang ini dikenal sebagai lintah darat, suka menghisap keuntungan yang bukan bagiannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Sakeus ini, dia adalah seorang yang sudah tua, dia punya karakter tubuh, kondisi tubuhnya pendek. Nah, dia udah tahu siapa Yesus, tetapi dia pengen lebih lagi mengetahui siapa dan bagaimana Yesus itu. Sehingga Alkitab yang kita baca, firman Tuhan di sini berbicara bahwa dia pengen lihat, dia berusaha pada ayatnya yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat saat ini tentang Sakeus, sebenarnya sedang disoroti siapa Sakeus, apa pekerjaannya, dan bagaimana cara kerjanya. Ini ya sedang disoroti. Sosok Sakeus ini siapa dia, apa pekerjaannya, dan bagaimana cara kerjanya. Dan dikenal bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saudara, ayat 10 dari ayat yang kita baca, ayat demi ayat yang kita baca, ketika orang-orang bersungut-sungut, ketika orang-orang mulai protes, kenapa Yesus mau peduli dengan si Sakeus itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ayat 9 dan ke-10 itu menjawab sungutan-sungutan mereka ini. Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ayat demi ayat pada saat ini. Sakeus, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Dan ayat yang keempat dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anugerah Allah yang mengubahkan Sakeus. Anugerah Allah ini mengubahkan Sakeus. Dan hal apa yang membuat Yesus begitu tertarik kepada Sakeus ini? Apa yang membuat Yesus ini memberikan waktu spesial buat Sakeus? Apa? Kita lihat pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Saudaraku, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu? Ya, itu satu. Dan kita lihat, maka ia berlari, ia mendahului orang banyak. Ayat yang keempat, dia mendahului orang banyak. Kalau tindakan dia mendahului orang banyak ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti ada suatu usaha dari si Sakeus. Dia tidak pasrah. Di sini saudara, dia memiliki kerinduan dan tindakan yang di atas rata-rata. Sebenarnya dia bisa berkata begini, aku kan keadaanku seperti ini. Ya sudahlah, aku gak maulah
Mau apalagi aku ini kan orang terhormat di kota ini. Aku adalah orang yang sangat disegani, bahkan orang Roma saat itu pun sangat menghormati dia. Dia adalah kepala pemungut cukai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dia menanggalkan kesombongan, dia menanggalkan jabatannya, dan dia punya satu tujuan, aku mau ketemu Yesus. Dan saudara, kenapa Yesus sangat tertarik? Saudara, saat Yesus berjalan di kota Yeriko itu pasti Yesus bersama-sama dengan orang-orang banyak, bukan? Orang-orang lainnya juga turut bersama-sama dengan Yesus. Nah, kenapa kok Sakeus ini? Saudara, kalau saudara lihat pada ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang spesial dalam Sakeus. Sakeus memiliki kerinduan di atas rata-rata. Kadang-kadang kan kita bisa nyanyi, aku rindu Engkau Yesus. Kita bisa berkata, aku merindukan Engkau. Tapi kita tidak buat tindakan di atas rata-rata. Kita hanya diam dan pasrah dengan keadaan, dan kita tidak buat suatu tindakan bagaimana supaya kita bisa jumpa dengan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang pasrah dengan keadaan. Mereka berkata bahwa aku tidak mampu, aku rindu. Aku rindu datang ke bait Tuhan, aku rindu memuji Tuhan, aku rindu menyembah Tuhan, aku rindu berdoa, aku rindu baca Alkitab. Tapi apa daya, kesibukanku menyita waktuku. Tapi kalau kita punya kerinduan di atas rata-rata, seperti Sakeus, maka kita akan menanggalkan semua itu dan kita mau jumpa dengan Yesus. Amin. Kita akan menanggalkan itu. Dan satu kerinduan, aku mau ketemu Yesus. Aku mau jumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Tidak bisa tidak, aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan sekedar jumpa, tapi buat Yesus mau menumpang, mau mampir, mau tinggal di rumah Sakeus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sekedar jumpa, tapi kita tidak sampai membuat Yesus itu mau tinggal, mau bersama-sama dengan kita, mau bersekutu dengan kita, mau berbicara dengan kita? Ini pertanyaan hanya kita yang bisa jawab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, kenapa sampai anugerah Allah itu didapati, diperoleh oleh Sakeus? Kenapa? Karena dia memiliki tindakan dan kerinduan di atas rata-rata. Tindakannya apa? Manjat pohon, saudara. Seorang kepala pemungut cukai, biasa mungkin jalan aja, saudara, harus dikawal. Banyak ajudannya, banyak pegawainya, tapi dia gak peduli, dia gak gengsi, dia menanggalkan itu semua. Yang penting aku mau lihat siapa Yesus itu, yang penting aku mau jumpa dengan Yesus. Dan akhirnya bukan hanya sekedar jumpa yang Yesus lakukan, tetapi Yesus mau menumpang di rumahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memberikan perhatian khusus. Yesus memberikan special time buat dia. Bahwa aku mau menumpang. Jadi
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasanya si Sakeus ini yang dijuluki orang bahwa dia itu adalah orang berdosa, dia adalah orang yang tidak layak untuk ketemu Yesus bagi mereka. Tapi justru Sakeuslah yang membuat orang-orang itu menunggu Yesus harus berhenti. Orang-orang itu harus berhenti dan menunggu karena Yesus mau masuk, Yesus mau menumpang, Yesus mau nginap, Yesus mau tinggal di rumah Sakeus. Wow, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Karena hatinya Sakeus ini loh, tidak bisa ditutupi ketika kita merindukan dia. Ketika kita haus akan dia, tindakan kita di atas rata-rata. Saudaraku, Yesus gak peduli siapa kita. Yesus gak peduli. Mungkin orang-orang berkata bahwa dia itu berdosa, dia itu melakukan salah, dia sudah melakukan hal-hal yang mendatangkan aib. Saudara, tetapi hati kita ketika kita memiliki satu kerinduan untuk jumpa dengan dia di atas rata-rata. Yesus gak peduli dengan semua itu. Sehingga dia berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anugerah buat Sakeus, anugerah buat Sakeus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kenapa kok sampai anugerah itu diberikan kepada Sakeus. Anugerah yang mengubahkan itu diberikan kepada Sakeus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang orang-orang di sekitar kita lah yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Terkadang lingkungan, orang-orang di sekitar kita yang menghambat perjumpaan spesial kita dengan Yesus. Saudara tahu, Sakeus tidak mau peduli dengan itu. Dia mengalahkan, dia mengendalikan hambatan dari lingkungannya. Dia enggak peduli orang mencemooh dia, dia enggak peduli orang mencaci dia. Yang dia tahu saat ini aku mau ketemu Yesus. Saudara, banyak orang yang sering membuat respon yang negatif. Seringkali banyak orang yang membuat reaksi yang negatif. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali banyak orang yang mencemooh ketika ada orang yang jatuh dan mau bangkit. Ketika ada orang yang sudah berbuat dosa dan mau bertobat. Ketika ada orang yang mau datang kepada Yesus, begitu banyak orang yang mulai mencemooh dan mereka mulai membuat suatu reaksi negatif. Dia. Gak usah peduli saudara seperti Sakeus, amin. Datang aja sama Yesus. Sebab Yesus kita memang mau menyelamatkan kita semua. Saudara, Sakeus gak peduli. Ketika itu Sakeus harus diperhadapkan dengan lingkungan sekitarnya yang mencemooh dia sebagai kepala pemungut cukai. Mencemooh dia. Namun Sakeus tidak peduli dan tidak menjadikan itu masalah, menghambat dia untuk datang kepada Yesus. Saudara, apa yang menghambat engkau saat ini datang kepada Yesus? Apa yang menghambat engkau untuk adakan satu perjumpaan spesial dengan Tuhan? Gak usah pedulikan itu. Fokus, berlari, bila perlu
buat satu tindakan di atas rata-rata seperti kepala pemungut cukai ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dilakukan si Zakheus. Dia nggak peduli. Sebab memang iblis itu selalu mengungkit, selalu memperlihatkan masa lalu kita. Tapi Tuhan selalu memperlihatkan masa depan kita. Amin. Saya pernah katakan bahwa ketika manusia datang kepada Tuhan dan bertobat, dia lahir baru, berarti dia itu adalah bayi rohani di dalam Yesus. Dia tidak punya masa lalu, tapi dia punya masa depan. Amin. Oleh sebab itu kita tidak usah lagi peduli dengan orang-orang yang mencemooh kita, yang mau merusak tekad kita satu hal yang mau membawa kita kepada Yesus, kepada keselamatan itu. Gak usah. Bangkit. Mungkin anugerah itu akan datang kepada kita. Dan Yesus katakan, aku harus menumpang di rumahmu, di rumah hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat pada ayatnya yang berikutnya, pada ayat yang ke-8, di situ bagaimana ketika si Zakheus ini dicemooh, ya, pada ayat yang ke-7 kan Zakheus ini dicemooh. Pada ayat yang ke-8, Zakheus bertindak. Di situ dia buat komitmen di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi si Zakheus ini dia bangkit, dia berdiri dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus buat komitmen di hadapan Tuhan dan manusia. Inilah yang membuat anugerah Allah juga diberikan kepada Zakheus, anugerah perjumpaan yang mengubahkan dia. Karena apa? Benar-benar dia mau bertobat. Kalau kita katakan bahwa saya mau bertobat, berarti tidak mengulangi kembali. Amin. Kalau kita berkata bahwa saya mau bertobat, berarti saya tidak mau mengulangi kembali kesalahan itu. Anugerah buat Zakheus diberikan oleh Yesus di dalam ayat 9 dan yang ke-10. Di situ Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi bukan hanya Zakheus aja, tapi rumah ini seisi rumahnya. Karena dia adalah kepala keluarga, saudara. Dia adalah imam dalam keluarga. Jadi ketika kepala keluarga bertobat, imam dalam keluarga itu bertobat, maka terjadi perubahan seisi rumahnya. Dan ini Yesus sendiri yang berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebenarnya Yesus mau menutup mulut orang-orang yang mencemooh Zakheus dengan perkataan Yesus seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita baca di dalam Lukas 3 ayat yang ke-12, tolong ditampilkan. Lukas 3 ayatnya yang ke-12, kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas 3 ayatnya yang ke-12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya,
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi sebenarnya pekerjaan pemungut cukai itu tidak berdosa. Pekerjaannya tidak berdosa. Cara kerjanya itu yang dosa. Di sini sebenarnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menjadi masalah apapun pekerjaan kita. Kepada siapa kita bekerja, apapun jenis pekerjaan kita, dan kepada siapa kita bekerja, itu Tuhan tidak mempermasalahkan. Asalkan pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan, tidak merampas hak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan jangan menagih lebih dari yang ditentukan, itu berarti jangan ngambil hak orang, jangan ngambil bagian orang. Ini banyak sekali, luas banget saudara. Jadi sekali lagi Tuhan tidak pernah mempermasalahkan di mana kita bekerja, kepada siapa kita bekerja. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan, asalkan pekerjaan itu memuliakan Tuhan dan tidak merampas hak orang. Hak orang ini bisa pegawai, bisa anggota keluarga, baik itu suami maupun istri. Jangan mengambil hak istri, jangan mengambil hak suami, jangan mengambil hak karyawan, jangan mengambil hak pemimpin atau pimpinan, yaitu suka korupsi waktu. Jangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan saudaraku, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Berarti kerjakanlah bagian kita. Di posisi kita kerjakanlah. Sebagai pimpinan kerjakan bagiannya. Sebagai karyawan pegawai kerjakan bagiannya. Sebagai suami kerjakan bagiannya. Sebagai istri kerjakan bagiannya. Sebagai anak, sebagai orang tua kerjakan bagiannya. Sehingga kita tidak mengambil atau mengerjakan yang lebih dari yang sudah ditentukan. Tapi kadang-kala dibolak-balik saudara. Kadang-kala istri tidak bisa mengatur keuangan sehingga membuat kebocoran yang besar sekali. Atau suami tidak memposisikan dirinya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang imam yang menafkahi keluarga, yang mencukupi setiap kebutuhan. Ini. Atau seorang pegawai yang selalu kerja curi tulang. Maksudnya tuh curi tulang bukan seperti anjing mencuri tulang saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya kerja, banyaknya main HP. Pimpinan mungkin menahan hak dari pegawainya. Ketika kita mengerjakan bagian-bagian kita, maka kita akan melihat suatu perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Maka kita akan melihat suatu perubahan terjadi. Anugerah Allah itu akan diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini apapun itu, ketika tidak dilihat, tetap lakukan. Amin. Ketika tidak dituntut, tetap lakukan tanggung jawab kita, bagian kita. Dan inilah yang dilakukan oleh
Sakeus, saudaraku, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dia mau mengembalikan apa yang sudah dia peras. Saudara, kalau sampai kita tidak pernah jujur dengan uang, maka uang itu akan mengikat kita. Dan kalau uang itu mengikat kita, maka kita akan diperhadapkan dengan masalah keuangan yang satu melahirkan masalah keuangan yang lain. Jujur. Sehingga Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Bayar pajak. Sampai harus ngambil uang di mulut ikan. Saudara, ketika kita jujur dalam hal ini, maka Allah akan membuka tingkap-tingkap langit memberkati kita. Ketika pekerjaan kita sepertinya terhenti, tapi Allah sanggup membuka jalan lain untuk kita. Asalkan jujur aja di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu inilah suatu komitmen si Sakeus. Dia buat komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga apa yang terjadi? Ya langsung Yesus berkata bahwa hari ini, ya hari ini keselamatan itu terjadi di rumah ini. Anak manusia yaitu dia sendiri. Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Buatlah perjumpaan yang mengubahkan dengan Yesus. Amin. Buatlah perjumpaan yang mengubahkan hidup saya dan saudara. Percaya bahwa Yesus mau mengubah kita dan memberkati kita. Asalkan kita mau jujur. Kita mau miliki kerinduan di atas rata-rata. Tindakan dan kerinduan akan Yesus di atas rata-rata. Dan kita mau mengalahkan, mau mengendalikan lingkungan yang mencoba menghambat perjumpaan kita dengan Yesus. Dan kita buat komitmen dengan Tuhan. Dan orang-orang pun tahu bahwa kita sudah bertobat. Amin. Percaya saudaraku. Yesus mau mengubah engkau. Amin. Yesus mau mengubah saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini engkau berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Satu hal, kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak suka menghakimi. Tuhan yang tidak suka mencemooh kita. Ketika kita datang kepada Dia dengan segala keadaan, Dia mau hati kita, hati yang datang kepada Dia dengan tulus murni. Seperti si Sakeus datang kepada Yesus. Adakan satu perjumpaan yang spesial dengan Yesus. Percayalah bahwa perjumpaan itu akan mengubahkan engkau. Akan memulihkan engkau, memulihkan keluargamu, memulihkan engkau secara pribadi, memulihkan perekonomian keluargamu, memulihkan usaha pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Saudara, mungkin saat ini engkau mau bangkit. Dan engkau punya kelemahan. Mungkin engkau berkata bahwa aku ini tidak layak. Aku ini tidak layak. Karena begitu banyak hal yang sudah aku buat. Menyakiti hati Tuhan dan banyak orang. Bahkan aku sudah membuat menyakiti keluargaku. Orang-orang yang aku kasihi. Tapi saat ini saudaraku datang kepada Dia. Dia mau engkau datang secara pribadi. Datang secara pribadi dengan suatu kerinduan di atas rata-rata. Maka Dia akan mengerjakan hal yang ajaib dalam hidupmu. Terima
Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Satu hal, Yesus tidak pernah melihat masa lalumu. Yesus tidak pernah memperhitungkan betapa dalamnya engkau jatuh. Betapa banyaknya kesalahan yang engkau lakukan. Tapi saat ini yang Yesus mau, serahkan hatimu total. Jangan setengah-setengah, tapi serahkan hatimu total di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu memulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesusku. Terima kasih. Mari saudaraku, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Yesus. Yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Seperti Zakeus yang merendahkan diri, datang dan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Demikianlah hati kami. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin ada begitu banyak hal yang sudah kami lakukan yang menyakiti hati Engkau Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Mungkin Engkau sudah sering berbicara Tuhan di dalam hidup kami, tetapi kami mengeraskan hati kami. Tuhan tolong kami, ampunilah kami, mampukanlah kami Tuhan.
Agar kami mengambil keputusan seperti Zakeus, yang benar-benar mencari Engkau dengan penuh kerinduan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa Tuhan, yang membutuhkan kekuatan dari Roh-Mu Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Perbaharuilah roh dan batin kami. Ciptakanlah rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-Mu yang sudah hadir saat ini Tuhan. Berkati yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Berkati yang sudah memberikan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan dari umat-umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak. Mungkin saat ini Tuhan, ada yang mengalami kesusahan. Ada yang mengalami hambatan dalam pekerjaan. Mari Engkau buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Bawa kami untuk lebih mengerti apa itu artinya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Agar kami belajar menghargai semuanya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang Tuhan. Engkau menyertai di perjalanan, Engkau tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi kau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah melimpah, mengalir setiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.